Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Satrianto dengan NIM 20512140007 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan internet? Interconnection networking atau internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan miliaran perangkat komputer dari berbagai macam tipe atau jenis secara global dan terbuka. Tipe komunikasi yang digunakan dalam jaringan internet menggunakan media telepon, satelit, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu infrastruktur jaringan komputer? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator, jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan dapat disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Kemudian, apa perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi? Terlihat dari gambar jaringan terpusat, semua user menuju pada satu server. Sedangkan di jaringan terdistribusi, satu user bisa terhubung dengan dua server dan satu server bisa terhubung oleh dua user. Kemudian untuk penerapannya, jaringan komputer terpusat seperti pada gambar yang di sebelah kiri dan jaringan terdistribusi seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian data center berikut ini merupakan gambar dari data center. Kemudian apa itu data center? Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan perusahaan untuk menampung aplikasi dan informasi penting bisnis mereka, sehingga saat mereka berevolusi, penting untuk memikirkan jangka panjang tentang cara mempertahankan keadaan dan keamanannya. Kemudian, apa saja komponen data center? Data center sering disebut sebagai hal tunggal, tetapi dalam kenyataannya mereka terdiri dari sejumlah elemen teknis seperti router, saklar, perangkat keamanan, sistem penyimpanan, server, pengontrol pengiriman aplikasi, dan banyak lagi. Ini adalah sistem komponen IT yang perlu untuk disimpan dan dikelola. Yang paling penting dari semua itu untuk operasi perusahaan yang berkelanjutan. Karena itu, keandalan, efisiensi, keamanan, dan evolusi konstan dari data center biasanya menjadi prioritas utama. Kemudian, bagaimana infrastruktur dari data center itu? Selain peralatan teknis, data center adalah juga memerlukan sejumlah fasilitas infrastruktur untuk menjaga perangkat keras dan lunak tetap berjalan. Ini termasuk subsistem daya, jatuh daya tak terputus, sistem ventilasi dan pendingin, generator cadangan, dan pemasangan kabel untuk terhubung ke operator jaringan eksternal. Kemudian bagaimana pembagian jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya? Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jadi personal area network ini adalah jaringan dengan cakupan komputer personal atau pribadi dengan perangkat-perangkat pendukung komputer yang lainnya, misal mouse, handphone, keyboard. Dan jangkauan dari PAN biasanya hanya beberapa meter. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi mereka sendiri atau interpersonal komunikasi, atau untuk menghubungkan ke tingkat yang lebih tinggi dan jaringan internet. Kemudian personal area jaringan kabel mungkin dengan komputer bus seperti USB dan firewall. Wireless personal area network atau WPAN juga dapat dimungkinkan dengan teknologi jaringan seperti IRDA, Bluetooth, USB, Z-Wave, dan Zigbee. Dan seperti ini gambar dari personal area network. Kemudian yang kedua ada LAN atau local area network. Jadi local area network, biasa disingkat LAN, adalah jaringan komputer dan yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit
per second. Seperti ini tampilan gambar dari LAN atau Local Area Network. Kemudian yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Kemudian seperti ini gambar dari jaringan Metropolitan Area Network. Kemudian yang keempat ada WAN, Wide Area Network atau disingkat WAN, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Seperti ini gambar dari WAN atau Wide Area Network. Kemudian ada pembagian jaringan komputer berdasarkan media penghantarnya. Yang pertama dengan kabel. Jadi, jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Misalnya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga. Adapun untuk skala besar, kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Kemudian dengan nirkabel, jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya. Frekuensinya yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point to point dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian ada pembagian jaringan komputer berdasarkan pola pengaplikasiannya. Yang pertama ada peer-to-peer. Jadi peer-to-peer menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. Yang kedua ada client server, yaitu jaringan komputer yang boleh menjadikan satu atau lebih komputer menjadi sebuah server utama untuk melayani komputer lain. Kemudian pembagian jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, ini bisa diakses oleh kalangan internal. Berikut ini ada gambarnya dari jaringan intranet. Kemudian yang kedua ada jaringan internet, yaitu bisa diakses oleh publik. Berikut juga ada gambar dari jaringan internet. Kemudian ada pembagian jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada infrastruktur, kemudian ada ad hoc. Berikut ini ada gambar dari jaringan infrastruktur mode dan ad hoc mode. Kemudian ada topologi jaringan, ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarki topologi, dan mesh topologi. Pastinya setiap topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk topologi bus memiliki kelebihan seperti biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Dan kekurangan topologi bus contohnya itu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lainnya. Kemudian yang topologi star memiliki kelebihan seperti apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian untuk kekurangannya ini, contohnya jika switch hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian topologi ring memiliki kelebihan seperti memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, kemudian mudah diimplementasikan dan biaya instalasi yang cukup murah. Tapi memiliki kekurangan kinerja komunikasi dalam jaringan. Topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Kemudian ada topologi mesh. Jadi topologi mesh memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Namun juga memiliki kekurangan seperti proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.